Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifa Ramadhani Putri. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang bertujuan untuk melaksanakan sidang tesis tahap 2 program studi magister pendidikan matematika IKIP Siliwangi. Sebelumnya perkenalkan, pembimbing satu saya Bapak Profesor Joshua Sabandar MA PhD, kemudian pembimbing dua saya Bapak Sep Ikin Sugandi MPD. Judul tesis yang saya gunakan adalah pengembangan bahan ajar pada materi luas segitiga dan segi empat dengan menggunakan metode discovery learning berbantuan software GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematik dan self-konsep siswa. Latar belakang masalah yang saya gunakan di sini yaitu berdasarkan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan berdasarkan siswa SMP PGRI 1 Cimahi, kemudian studi kepustakaan berdasarkan Pratikno 2020 serta Putri Nursyahban Kadarisma dan Rohaeti tahun 2018. Masalah-masalah yang ditemukan yaitu guru masih mengalami kesulitan terkait kemampuan pemahaman matematik siswa yang masih tergolong rendah. Kemudian, self-concept yang ditemukan pada siswa SMP yang masih tergolong rendah, dan kemampuan pemahaman matematik siswa pada materi segitiga dan segi empat masih tergolong rendah. Mengapa di sini kemampuan pemahaman dianggap penting? Karena pemahaman matematik merupakan landasan penting untuk berpikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika maupun masalah kehidupan nyata. Kemudian, kurangnya pemahaman dalam matematika sering membuat siswa kehilangan ketertarikan dan mempengaruhi perkembangan belajarnya. Indikator kemampuan pemahaman matematika yang saya ambil dimodifikasi berdasarkan Dirjen Dikdasmen nomor 506 /C/Kap/PP/2004, yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, kemudian mengklasifikasi objek tertentu sesuai dengan sifat, dan menggunakan serta memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Di sini mengapa self-concept saya anggap penting? Karena self-concept atau konsep diri seseorang merupakan cara seseorang individu menilai dirinya sendiri, mulai dari pola berpikirnya, kemampuannya, kelemahannya, kelebihannya, serta apa yang ingin dia capai di masa yang akan datang. Kemudian, self-concept yang rendah cenderung menghasilkan pencapaian prestasi yang rendah dan tingkat penampilan yang kurang baik, sedangkan orang yang mempunyai konsep diri yang positif mampu membuat penilaian yang lebih positif dan prestasi akademik yang lebih baik. Indikator self-concept yang saya ambil dimodifikasi dari Nurmayanti tahun 2016, yaitu partisipasi siswa dalam pembelajaran, pandangan siswa terhadap kemampuan dirinya, kebermanfaatan matematika, pandangan siswa terhadap pembelajaran matematika, serta ketertarikan siswa terhadap. Digunakan pada penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematik siswa dan self-concept, yaitu mengembangkan bahan ajar berupa LKS dan berupa metode discovery learning, dan menggunakan ICT berupa software GeoGebra. Tujuan pada penelitian ini yaitu pengembangan bahan ajar ditinjau dari validitas, kepraktisan dan keefektifan, kemudian skenario dan implementasi pembelajaran, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran, kesulitan siswa dalam mengerjakan soal kemampuan pemahaman matematik, kemampuan pemahaman matematik dan self-konsep siswa yang menggunakan bahan ajar yang dikembangkan lebih baik daripada pembelajaran biasa. Metode pada penelitian ini yaitu jenis penelitian pengembangan dan penelitian eksperimen. Jenis penelitian pengembangan digunakan tipe ADDIE. Kemudian subjek penelitiannya siswa SMP PGRI 1 Cimahi. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar wawancara, lembar validasi, lembar respon siswa dan guru, tes kemampuan pemahaman matematik, angket self-konsep siswa. Pertama yaitu analyze. Pada tahap analyze di sini dilakukan wawancara terhadap guru matematika SMP PGRI 1 Cimahi. Kemudian tahap desain. Tahap desain dilakukan peneliti untuk mendapatkan draft awal dari bahan ajar yang akan dikembangkan. Kemudian tahap development. Pada tahap development ini dilakukan validasi terhadap bahan ajar oleh validasi ahli ICT dan ahli materi. Kemudian dilakukan revisi. Kemudian dilakukan implementation dan evaluation. Hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama itu pada bahan ajar yang dilihat dari hasil validasi ahli materi.
ahli materi. Dilakukan tahap awal dan tahap akhir. Pada tahap awal mencapai 85,42%, kemudian pada tahap akhir mencapai 88,25%. Di sini uji kelayakannya sangat layak. Pada hasil validasi ICT dilakukan pada tahap awal mencapai 85% dan pada tahap akhir mencapai 85,67%. Pada taraf sangat layak, berarti di sini bahan ajar valid digunakan. Dilihat dari hasil uji kepraktisan pada uji coba terbatas dan luas. Pada uji coba terbatas mencapai 79,01% dan pada uji coba luas mencapai 80%. Praktisan pada taraf sangat baik, berarti di sini artinya bahan ajar yang digunakan sangat praktis digunakan. Hasil uji keefektifan uji coba terbatas dan luas ditinjau dari hasil tes kemampuan pemahaman matematik dan siswa yang mencapai KKM dengan nilai 71. Di sini pada uji coba terbatas, uji keefektifan pada taraf baik, persentase keefektifannya mencapai 79,31%. Pada uji coba luas, pada taraf sangat baik mencapai 84,75%. Di sini artinya bahan ajar efektif digunakan untuk kemampuan pemahaman matematik. Kemudian skenario dan implementasi pembelajaran di sini sudah sesuai dengan RPP dan langkah discovery learning itu pemberian stimulus, identifikasi masalah oleh siswa, mengumpulkan, mengolah dan membuktikan data oleh siswa, kemudian siswa melakukan generalisasi dan siswa mencoba menggunakan software GeoGebra. Untuk respon siswa dan guru terhadap pembelajaran, di sini untuk respon siswa mencapai 82,10% pada taraf sangat baik, kemudian pada respon guru mencapai 87,5% pada taraf sangat baik. Artinya, respon siswa dan guru sudah mencapai interpretasi yang sangat baik. Responnya positif. Kemudian untuk kesulitan siswa dalam menjawab soal KPM atau kemampuan pemahaman matematik, di sini terlihat bahwa siswa kesulitan dalam untuk soal nomor 2, indikator kemampuan pemahaman yaitu mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Di sini siswa salah melakukan perhitungan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Di sini siswa salah menginterpretasikan soal. Kemudian untuk kemampuan pemahaman matematik di sini terlihat bahwa nilai pretest kelas eksperimen dan pretest kelas kontrol terlihat bahwa di sini tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Kemudian pada kelas post test terlihat bahwa rata-rata pada kelas eksperimen 18,93 dan pada kelas kontrol post testnya mencapai 12,33. Di sini artinya pencapaian kemampuan pemahaman matematik siswa lebih baik di kelas eksperimen daripada di kelas kontrol. Kemudian dilihat dari N-gain kelas eksperimen 0,72, kemudian kelas kontrol 0,4. Di sini terlihat bahwa peningkatan kemampuan pemahaman matematik lebih baik di kelas eksperimen daripada di kelas kontrol. Untuk self-konsep siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan non-tes awal terlebih dahulu. Untuk non-tes awal terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan self-konsep siswa pada kelas eksperimen dan kontrol di awal. Kemudian untuk non-tes akhir terlihat bahwa di sini rata-rata non-tes akhir eksperimen mencapai 70,56 dan pada kelas kontrol mencapai 64,61. Di sini berarti pencapaian self-konsep siswa lebih baik di kelas eksperimen daripada kelas kontrol. Kemudian dilihat dari N-gain dan N-gain di kelas kontrol mencapai 0,29. Di sini dilakukan uji statistik dan kemudian peningkatan kemampuan dari kelas kontrol. Sekian pemaparan penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.